Fisika. Sumber energi. Nama Gina Halida Mulia. Pengertian energi. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Disebut demikian karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melanjutkan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian energi. 1. Energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Robert L. Walker. 2. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Mikrajudin. 3. Energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Pardiono. 4. Energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Michael J. Moran, dan lain-lain. Dari berbagai pengertian dan definisi energi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa habis secara alamiah. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Energi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi digunakan untuk melakukan semua aktivitas di kehidupan manusia. Sampai saat ini, bahan bakar minyak bumi dan gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Ada dua macam sumber energi. Sumber energi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas di bumi dan tidak ada diregenerasikan. A. Energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan, tetapi tidak semua sumber energi tidak terbarukan adalah bahan bakar minyak. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan ke dalam perut bumi. B. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel nuklir tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan proton dan neutron tersebut akan memiliki massa lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini akan dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. 2. Sumber energi terbarukan. Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan bahwa ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang bisa habis secara alamiah. Energi terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah besar. Misal, matahari, angin, sungai, tumbuhan, dan sebagainya. Energi terbarukan merupakan sumber energi paling bersih yang tersedia di planet ini. Ada beragam jenis energi terbarukan.
Namun tidak semuanya bisa digunakan di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Energi matahari. Matahari terletak berjuta-juta kilometer dari bumi, 149 juta kilometer, akan tetapi menghasilkan jumlah energi yang luar biasa banyaknya. Energi yang dipancarkan oleh matahari yang mencapai bumi setiap menit akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh penduduk manusia di planet kita selama 1 tahun, jika bisa ditangkap dengan benar. B. Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air adalah tenaga yang diperoleh dari air yang mengalir atau air terjun. Air yang mengalir ke puncak baling-baling atau baling-baling yang ditempatkan di sungai akan menyebabkan baling-baling bergerak dan menghasilkan tenaga mekanis atau listrik. Tenaga air sudah cukup dikembangkan dan ada banyak pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menghasilkan listrik di seluruh Indonesia. J. Energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya, digunakan dalam ladang angin skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. G. Energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasangan surut air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. 2 kali sehari, air pasang naik dan turun menggerakkan volume air yang sangat banyak saat tingkat air laut naik dan turun di sepanjang garis pantai. Energi air pasang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik seperti halnya listrik tenaga air, tetapi dalam skala yang lebih besar. E. Energi ombak. Ombak laut yang selalu beralun disebabkan oleh angin yang meniup di atas laut. Ombak laut memiliki potensi menjadi sumber energi yang hebat jika bisa dimanfaatkan dengan benar. F. Biomasa. Biomasa adalah semua benda organik, misal kayu, tanaman pangan, limbah hewan dan manusia, dan bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak, memanaskan, dan pembangkit listrik. Sumber energi ini bersifat terbarukan karena pohon dan tanaman pangan akan selalu tumbuh dan akan selalu ada limbah tanaman. G. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Suhu bumi 3000 meter di bawah permukaan cukup panas untuk merebus air. Kadang-kadang air bawah tanah merayap mendekati bebatuan. Panas dan menjadi sangat panas atau berubah menjadi uap. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan pembangkitan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTS, PLSA, dan lain-lain. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Dampak eksploitasi sumber energi. Secara umum, kegiatan eksploitasi dan pemakaian sumber energi dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut merupakan beberapa dampak negatif penggunaan energi tak terbarukan. 1. Dampak terhadap udara dan iklim. Penggunaan berbagai macam bahan bakar fosil,
misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk bahan bakar alat-alat industri dan transportasi telah membuat sebuah perubahan besar pada kondisi iklim dunia. Penggunaan bahan bakar tersebut dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), yaitu karbon dioksida, CO2, metana, CH4, nitrogen oksida, NOx, sulfur dioksida, SO2, dan 3 gas-gas industri yang mengandung fluor, HFC, PFC, dan SF6 yang dapat menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer bumi. Peningkatan gas rumah kaca tersebut akan menyebabkan fenomena pemanasan global, yaitu naiknya temperatur rata-rata di permukaan bumi. Pemanasan global tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim, yaitu perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan, dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia. 2. Dampak terhadap perairan. Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya bocornya tangkar minyak atau kecelakaan lain, akan mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut, sungai atau air tanah, dapat menyebabkan pencemaran perairan. 3. Dampak terhadap tanah. Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui, misalnya dari pertambangan batu bara. Masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah muncul terutama dalam pertambangan terbuka, open pit mining. Pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan selama kurun waktu tertentu. Contoh soal 1. Sumber energi banyak jenisnya. Benda yang termasuk sumber energi yang tak terbatas adalah A. Bensin, B. Solar, C. Angin, D. Batu bara. Jawabnya C. 2. Matahari merupakan sumber energi yang sangat besar bagi makhluk hidup di bumi. Matahari merupakan sumber energi A. Cahaya dan listrik, B. Panas dan listrik, C. Cahaya dan panas, D. Panas dan gerak. Jawabannya C. 3. Pada saat cuaca panas, kita dapat menggunakan kipas angin untuk menyejukkan ruangan. Pada penggunaan kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi A. Gerak, B. Bunyi, C. Dingin, D. Cahaya. Jawabnya A. 4. Menghemat energi adalah perilaku yang sangat baik. Dengan menghemat energi akan membawa dampak positif bagi kehidupan. Berikut ini merupakan aksi penghematan energi yang dapat dilakukan di rumah. A. Mengocok 2 butir telur dengan mixer untuk membuat telur dadar. B. Mencuci 2 buah baju menggunakan mesin cuci. C. Menggunakan AC dengan jendela tertutup. D. Sering membuka dan menutup kulkas. Jawabnya C. 5. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari A. Tanah, B. Laut, C. Angin, D. Matahari. Jawabnya D. Terima kasih.